Halo kalian yang lagi nonton, jangan lupa tutup lemarinya rapat-rapat ya. Kali ini kita akan membahas film horor Korea yang berjudul The Closet yang rilis pada Maret 2020. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang semenjak kematian ibunya, dia hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Namun semenjak tragedi tersebut, anak ini menjadi seorang yang pendiam sehingga terjadi kerenggangan di antara mereka berdua. Mereka berdua pindah ke sebuah rumah yang ternyata di dalamnya menyimpan misteri semenjak belasan tahun yang lalu. Satu persatu kejadian aneh pun terjadi, juga berkaitan dengan sebuah lemari yang terdapat di kamar anaknya. Penasaran dengan akhir filmnya? Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya rekaman video pada tahun 1998, di mana ada ritual pembersihan setan yang dilakukan oleh seorang cenayang atau biasa kita sebut juga dukun. Dia melakukan tarian-tarian dengan mantra-mantra tertentu dan ia melihat ada pergerakan dari sebuah lemari. Tanpa dapat dia kendalikan, pisau yang awalnya dia gunakan dalam ritual tersebut malah membunuh dirinya sendiri. Lalu scene pun berpindah kepada masa sekarang, di mana di dalam layar kalian bisa melihat ada seorang anak yang dalam perjalanan bersama ayahnya. Ibu dari anak ini sudah meninggal ketika kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Anak ini bernama Ina dan ayahnya bernama Sangun. Semenjak kematian ibunya, Ina memang lebih sering berdiam diri sehingga jarak antara dia dan ayahnya sedikit merenggang. Ditambah lagi ayahnya yang seorang arsitek sering sibuk bekerja di lapangan. Di dalam perjalanan, ayahnya terhentikan karena melihat bangkai seekor rusa. Kurang jelas ya di sini apakah rusa atau anjing, yang penting dia keluar dari mobil untuk melihat. Lalu tiba-tiba ia melihat Ina turun dari mobil. Ina yang masuk ke dalam hutan disusul oleh ayahnya yang tentunya merasa cemas. Akhirnya ayahnya menemukan Ina berada di sebuah lokasi di mana terdapat sebuah rumah di tengah hutan. Ternyata itu adalah rumah baru mereka. Anehnya, bagaimana mungkin Ina bisa tahu jalan menuju rumah ini ya? Padahal kan tadi mereka berhenti mendadak saja. Sebenarnya mereka berdua ini memang masih trauma ya akibat kecelakaan yang pernah mereka alami. Namun Ina lebih banyak bersikap diam, sementara ayahnya sering meminum obat untuk menghilangkan halusinasinya. Dia seringkali teringat kembali kejadian di mana kecelakaan itu terjadi dan itu membuat dirinya selalu dihantui. Dengan profesi dia sebagai arsitek, Sangun membutuhkan waktu lebih banyak untuk bekerja di lapangan. Oleh karena itu, ia mungkin tidak akan sering bersama anaknya dan ia berencana untuk memasukkan anaknya ke sebuah camp, yaitu sejenis tempat pelatihan di mana anaknya bisa berlatih musik. Malam itu mereka memang sedang makan berdua, namun mereka sibuk dengan gadget masing-masing. Ina sibuk dengan menonton di HP-nya dan ayahnya juga begitu, sibuk di HP-nya dan juga sibuk menerima telepon. Ina yang merasa kesepian pun lalu pergi ke kamarnya dan menonton kembali video dia bersama ibunya. Ina menangis, mungkin dia karena merindukan mendiang ibunya. Lalu tiba-tiba ketika dia sedang menonton di HP-nya, dia mendengar bunyi-bunyi sesuatu. Dia mendengar sumber suara dari sebuah lemari, yang kita lihat di sini lemarinya sepertinya tertempel ke dalam dinding ya. Ina berusaha untuk mengeceknya dan mendengar apa yang ada di dalam sana, namun tidak terdapat apa-apa. Yang ada hanyalah baju-baju yang digantung. Namun beberapa saat kemudian terlihat bayangan seorang anak kecil di belakang Ina. Ina lalu berteriak dan itu didengar oleh ayahnya. Ayahnya buru-buru naik ke atas untuk memeriksa keadaan putrinya. Lalu ketika Ina membuka pintu dengan tersenyum. Itulah pertama kalinya kita melihat Ina tersenyum di dalam film ini. Senyum Ina memang agak sedikit menakutkan ya, karena dia di sini menanyakan kepada ayahnya, "Ada apa, Ayah?" Padahal sebelumnya dia tidak pernah tersenyum sama sekali kepada ayahnya. Ayahnya menanyakan, "Ada apa? Kenapa kamu berteriak?" Ina mengatakan kalau dia sedang bermain. Karena merasa tidak percaya, ayahnya memutuskan untuk masuk ke kamar dan mengecek keadaan. Ayahnya melihat Ina sedang menggendong sebuah boneka yang terlihat lusuh. Padahal tadi kan ayahnya membelikan boneka baru, namun Ina tidak memainkannya. Ina mengatakan kalau dia mendapati boneka itu sudah berada di dalam rumah tersebut dan dia ingin bermain dengan boneka itu. Terlihat ketika Ina berusaha untuk menutup lemari tersebut dengan tersenyum, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Ada 3 kemungkinan ya. Apakah Ina takut terhadap sesuatu dan merasa terancam lalu menyembunyikannya? Apakah Ina berteman dengan sesuatu dan ia tidak ingin ayahnya tahu?
Atau sebenarnya Ina bukanlah Ina lagi. Setelah ayahnya mengecek lemari tersebut dan tidak menemukan yang aneh, ia pun pergi keluar dari kamar Ina. Keesokan harinya mereka sarapan bareng dan ayahnya melihat Ina juga sudah berbeda dari yang sebelumnya. Dia lahap makan dan juga terlihat lebih ceria. Setelah makan, Ina meminta izin untuk bermain kembali ke kamarnya dan berterima kasih kepada ayahnya atas rumah baru yang ia senangi. Setelahnya juga diperlihatkan scene di mana ayahnya bekerja sebagai seorang arsitek. Untuk itulah ia akan memasukkan anaknya pada sebuah camp. Ketika dia pulang, dia membawa sebuah boneka baru untuk putrinya. Setelah meminum obat, dia mendengar anaknya berbicara sendiri di dalam kamar. Lalu ketika dia mengecek ke kamar putrinya, Ina hanya mengatakan kalau dia lagi bercakap-cakap dengan bonekanya. Di sini ayahnya mengatakan kepada putrinya bahwa ayahnya mungkin akan ada proyek di luar. Itu akan menyebabkan Ina dititipkan kepada bibinya. Lalu di sini Ina merasa sedih dan marah. Tepatnya mungkin dia merasa kecewa. Ayahnya meminta maaf dan menaruh boneka baru tersebut. Malam harinya ketika ayahnya sedang bekerja, dia mendengar sebuah bunyi biola yang mana itu mungkin dimainkan oleh putrinya. Ketika ayahnya menyuruh Ina untuk menghentikan permainannya, lalu tiba-tiba biola pun kembali berbunyi. Ayahnya lalu mengecek ke kamarnya, ternyata Ina sedang tidur. Dari manakah bunyi tersebut sementara biolanya tergeletak rapih? Ketika hendak pergi keluar kamar Ina, ayahnya mendengar ada bunyi berdecit, yaitu lemari yang terbuka. Ayahnya mengecek dan menutup pintu lemari tersebut lalu kembali keluar kamar, namun ternyata pintu lemari itu kembali terbuka. Ketika dia menutup kembali pintu lemari tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari lemari itu. Dia terlihat seperti wanita yang kita lihat dalam video tahun 1998 tadi di awal. Dia tiba-tiba lalu membunuh dirinya dan Sangwon pun terjaga. Apakah dia hanya bermimpi? Karena dia terbangun di meja kerjanya, namun dia melihat pekerjaannya yang ada di seberang sana dalam keadaan tercabik-cabik. Dia lalu mengecek putrinya ke kamarnya, namun ia tidak mendapati Ina berada di sana. Boneka yang dia belikan juga dalam keadaan tercabik-cabik dan biola Ina dalam keadaan rusak. Ternyata di sini Sangwon melihat putrinya Ina sedang berada di luar. Namun bisa kalian lihat di sini kan mata Ina tidak terlihat seperti mata manusia. Ayah Ina tetap bersikeras untuk tetap bekerja pada hari itu dan meninggalkan putrinya. Ina tentunya marah kepada ayahnya dan kembali mengurung dirinya di kamar. Pada hari itu memang ada seorang bibi pengasuh yang akan menemani Ina, namun dia kerjanya hanya bersantai dan minum-minum. Dia sempat mendengar bunyi-bunyi aneh dari kamarnya Ina dan dia juga membuang makanan yang tidak dimakan oleh Ina. Lalu setelahnya di dapur dia mendapati ada seekor ikan di dalam gelas susu. Itu adalah kerjaannya Ina dan Ina terlihat aneh di sini. Bibi ini menelpon ayah Ina dan mengatakan kalau dia akan segera pergi, dia tidak bisa menjaga Ina seharian. Pada malam harinya, Ina merasa terpanggil pada lemari tersebut. Dia berdiri di depan lemari itu dan terlihat kalau Ina bukanlah dirinya lagi. Dengan matanya yang sudah memutih, ada sesuatu yang menarik dirinya ke dalam lemari tersebut. Lalu setelahnya, scene berpindah kepada momen di mana sudah dipajang spanduk pencarian terhadap anak kecil, yaitu Ina. Ayahnya pun juga menyebarkan selebaran untuk mencari di mana putrinya. Ada sebuah mayat yang ditemukan, namun ternyata itu bukan Ina. Kepolisian pun sepertinya sudah mulai melemah dalam pencarian anaknya. Tak kehabisan akal, Sangwon berusaha untuk menghubungi sebuah stasiun televisi untuk merekam dirinya dalam pencarian putrinya. Dia memperlihatkan foto Ina yang sudah hilang sebulan terakhir. Juga diberitakan di TV kalau sudah dipasang CCTV di berbagai tempat di sekitar rumahnya. Namun tidak pernah diketahui kemana putrinya pergi. Di rumahnya juga ditemukan banyak obat-obatan dan polisi menyimpulkan kalau ayahnya Ina memiliki gangguan mental. Intinya di sini media dan khalayak menyimpulkan kalau hilangnya Ina itu diakibatkan oleh ayahnya. Bisa jadi Ina sudah dibunuh oleh ayahnya dan tidak ada yang mengetahui. Di tempat berbeda ada seseorang yang sedang mengamati berita tersebut dengan seksama. Ayah Ina yang merindukan putrinya, dia melihat video Ina sedang bersama ibunya ketika Ina sedang berulang tahun dan mendapatkan kado dari ayahnya berupa kalung. Ina terlihat sangat bahagia dan itu membuat ayahnya merasa rindu. Setelahnya, ayahnya melihat buku skor biola miliknya Ina dan dia menemukan gambar yang aneh. Terlihat seperti gambar suatu makhluk yang keluar dari lemari tersebut. Ayahnya hendak membuka lemari itu, namun ia tiba-tiba mendengar ada seseorang yang datang. Ternyata itu adalah seseorang yang mengaku akan mengecek internet jaringan di rumah itu. Ya, ayahnya memang sudah menghubungi seseorang untuk mengatasi masalah itu di rumahnya.
Orang itu mengecek jaringan di sekitar rumah, namun ternyata ia tiba di suatu titik. Dia meminta izin Sang-hun untuk pergi ke atas, yaitu kamarnya Ina, di mana dia merasakan getaran yang berbeda. Tentu ayahnya Ina di sini merasa heran apakah orang yang mengecek internet pekerjaannya seperti ini. Lampu pada alat tersebut semakin sering mengedip ketika dihadapkan di depan lemari tersebut, dan lelaki itu pun tersenyum. Ternyata ya, orang yang seharusnya mengecek internet itu adalah orang yang baru datang ini. Berarti ya, yang berada di atas itu bukanlah seseorang yang akan mengecek jaringan internet. Dia lalu diusir oleh ayahnya Ina, dan lelaki ini mengatakan kalau dia adalah satu-satunya orang yang bisa menolong ayahnya Ina. Ketika ayah Ina hendak menelpon polisi, lelaki ini malah menanyakan, apakah putrimu sering berbicara sendiri sebelum ia menghilang? Apakah dia sering menyendiri dan melakukan hal-hal yang aneh? Intinya lelaki ini mengetahui banyak hal, dan itu membuat ayah Ina malah penasaran. Ternyata lelaki ini adalah seorang paranormal atau dukun, dan dia menangani banyak kasus anak yang hilang. Kasus itu tidak terjadi hanya 1-2 kali saja, melainkan sudah terjadi 32 kasus anak yang hilang. Kejadian dimulai semenjak tahun 1998, dan lelaki ini yang bernama Hun sudah menyelidikinya selama 10 tahun terakhir. Dia memutarkan video seperti yang kalian lihat di awal tadi, dan ternyata wanita cenayang ini adalah ibunya. Hun menerangkan di sini kalau yang membunuh ibunya adalah arwah yang keluar dari lemari tersebut. Mendengar penjelasan itu, tentunya ayah Ina tidak mempercayainya. Sebelum pergi, Hun mengatakan bahwa dialah satu-satunya orang yang mempercayai semua cerita ayahnya Ina. Sementara masyarakat yang lain termasuk media tentunya menyalahkan ayahnya Ina sebab hilangnya putrinya. Ayah Ina pun menghentikan lelaki tersebut dan meminta bantuannya. Hun lalu mengeluarkan barang-barang yang dia miliki di dalam mobilnya yang akan digunakan dalam pengintaian arwah, memasang kamera dan lampu sensitif yang akan memberikan respon jika terdapat energi negatif yang keluar dari lemari tersebut. Ayah Ina menanyakan di mana sebenarnya putrinya berada. Hun menjelaskan di sini dengan perumpamaan sebuah buku di mana ada alam dunia seperti kita sekarang dan juga alam kematian. Dan di tengah-tengahnya itu adalah alam di antara dua alam tersebut di mana Ina terjebak saat ini. Setelah melihat buku mitologi makhluk astral, di sini paranormal ini pun melakukan ritualnya. Menyiapkan semuanya dengan meneteskan darahnya, juga memasangkan mantra di pintu kamarnya Ina. Mereka lalu turun ke bawah untuk memantau dari kamera yang dipajang tadi. Mereka juga memakai handsfree yang mungkin akan mendengar bunyi-bunyi asing. Beberapa lama kemudian mereka melihat ada lampu yang berkedip di kamarnya Ina. Mendengar bunyi-bunyi yang aneh, lalu terlihat di layar lemari tersebut terbuka, lalu tiba-tiba tertutup kembali. Mereka berdua pergi ke kamar Ina untuk mengecek. Ternyata Guru Hun di sini mengatakan kalau hantu yang mereka hadapi bukanlah sembarang hantu. Hantu ini memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga dia harus mengulang ritualnya kembali dengan menggunakan boneka yang lain. Sempat terjadi percakapan di antara mereka ketika Guru Hun menanyakan siapa penyanyi favoritnya Ina. Ayahnya tidak mengetahuinya. Lalu juga ditanyakan siapa nama sahabatnya Ina, ayahnya juga tidak tahu. Sebenarnya apa yang ayahnya ketahui tentang anaknya? Dari situlah ayahnya menyadari bahwa ia benar-benar tidak banyak mengetahui tentang Ina. Sebenarnya kemana dia selama ini? Karena dia hanya sibuk bekerja sehingga lupa dekat dengan putrinya sendiri. Ketika Guru Hun sedang tertidur, ayahnya Ina menyaksikan ada energi negatif yang sedang berjalan di kamera. Dia mendengar suara-suara dari kamar putrinya, dan ketika dia memutuskan untuk masuk, pintu kamarnya tertutup dengan sendirinya. Tiba-tiba ayah Ina di sini diserang oleh makhluk-makhluk aneh. Lalu di telinganya ia mendengar suaranya Guru Hun. Dia mengatakan tolong tutup matamu sehingga makhluk itu tidak akan melihat. Katanya hantu kegelapan hanya akan bisa melihat kita ketika kita membuka mata. Ayah Ina tetap menutup matanya, dan dari layar Guru Hun bisa melihat makhluk-makhluk tersebut keluar dari dalam lemari. Ketika Guru Hun berusaha untuk membantu ayahnya Ina, dia melihat layar-layar tersebut mati satu persatu. Lalu tiba-tiba di depannya ada seorang hantu anak kecil yang menyerangnya. Sedangkan ayah Ina yang berusaha untuk keluar dari kamar tersebut, ia mencari pintu dan matanya pun terbuka. Dia sempat diserang oleh para hantu itu, namun dia berhasil lebih cepat keluar dan menutup pintu itu kembali. Guru Hun yang masih diserang di sini, dia sempat melayang dan dicekik oleh hantu tersebut. Ternyata hantu itu adalah anak yang hilang dalam kasus pertama yang bernama Myungjin. Ayah Ina mendapati Guru Hun dalam keadaan terluka dengan pisaunya sendiri dan dibawa ke rumah sakit.
Di sanalah ayah Ina melihat berkas-berkas dari para anak yang hilang. Dia melihat fotonya Myungjin, yaitu seorang anak yang hilang untuk pertama kalinya, sedang memegang boneka, yaitu boneka yang juga sempat dipegang oleh putrinya yang dalam keadaan lusuh. Dia melihat alamat yang tertera dalam file tersebut dan berusaha mencari tahunya. Ayah Ina berusaha mencari di mana lokasi rumah tersebut dan ia harus melewati sebuah hutan yang di dalamnya terdapat banyak sekali boneka. Di tempat berbeda di mana Guru Hun sedang dirawat, dia di sini kejang-kejang dan teringat kejadian ibunya ketika menjadi cenayang dulu. Dia kembali tiba-tiba tersadar dan menyadari apa yang sedang dia hadapi. Sementara itu, ayahnya Ina yang sedang menyusuri tempat di mana rumah yang ia cari, dan disinilah ayah Ina bertemu dengan ayahnya Myungjin. Ayahnya Myungjin tidak berkata banyak, namun ketika ayah Ina memperlihatkan boneka, ayahnya itu tiba-tiba ketakutan dan berusaha untuk membakar boneka tersebut. Tiba-tiba lelaki ini melihat sosok seorang hantu dan ternyata itu adalah putrinya sendiri dan ia pun diserang. Pria itu pun berterbangan seolah-olah dicekik oleh hantu tersebut dan di sini diperlihatkan kejadian beberapa tahun yang lalu. Ya, lelaki ini adalah ayahnya Myungjin. Myungjin sedang dikurung di dalam lemari. Diceritakan bahwa mereka adalah keluarga miskin dalam keadaan terhimpit ekonomi. Dan memang ya ada sebagian orang yang ketika mereka dalam himpitan ekonomi, mereka akan lebih cepat emosi termasuk kepada anaknya. Untuk makan dan bertahan hidup saja susah, apalagi untuk menghidupi seorang anak. Dia mengatakan kalau mati mungkin akan lebih baik. Dia juga membunuh istrinya. Dia tetap mengurung putrinya walaupun dia sudah memohon-mohon untuk dikeluarkan dari dalam lemari. Lalu scene berpindah kepada masa sekarang di mana ayahnya Ina sedang dicekik oleh ayahnya Myungjin. Lalu tiba-tiba Guru Hun datang menolong. Guru Hun berhasil melepaskan tangan ayahnya Myungjin dari leher ayahnya Ina, lalu dia pun ditarik ke dalam lemari dan menghilang. Setelah kejadian itu, ayahnya Ina dan Guru Hun pergi memutuskan untuk kembali ke rumah. Di dalam perjalanan pulang, ayah Ina mengatakan kepada Guru Hun kalau dia melihat ingatannya Myungjin. Ya, tentang bagaimana masa lalunya, mengapa dia bisa berubah menjadi hantu. Ya, itulah yang menarik anak-anak yang hilang selama ini ke dalam lemari, di mana dia menarik para anak yang kesepian dan ditelantarkan oleh orang tuanya. Guru Hun juga meyakinkan ayahnya Ina untuk bersikap jujur bahwa memang selama ini ayahnya Ina sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Ayahnya menginginkan Ina untuk menghilang sementara, yaitu dengan memasukkannya ke camp. Anak-anak bisa merasakan siapa yang benar-benar mencintainya dan menginginkan ketiadaannya. Para anak yang hilang itu terluka dengan berbagai alasan termasuk Ina. Disinilah ayahnya Ina menyadari sangat betul apa kesalahan yang sudah ia lakukan kepada putrinya selama ini. Dan dia memohon bantuan kepada paranormal ini untuk membantunya agar dia bisa masuk ke alam di mana putrinya berada sekarang. Di dalam kepercayaan Korea, seseorang yang sudah meninggal maka arwahnya masih akan berada dan bisa diselamatkan dalam waktu kurun 49 hari. Berarti ayahnya Ina tidak lagi banyak memiliki waktu, mungkin tidak sampai sehari lagi. Mereka pun sampai di rumah mempersiapkan ritual, memasangkan mantra dan lain-lain. Guru Hun mengatakan kalau ayah Ina sebaiknya cepat bertindak karena jika api yang berada di sini mati maka dia tidak akan bisa lagi menyelamatkan ayah Ina untuk kembali keluar dari lemari tersebut. Ayah Ina lalu masuk ke lemari tersebut dan dihisap oleh sesuatu. Guru Hun lalu memasang mantra dari lemari itu agar arwah lain tidak keluar. Di titik itu ayahnya Ina terbayang ketika mereka kecelakaan. Lalu ia berada di dalam lemari yang berbeda dan ia membukanya, sepertinya dia berada di gerbang yang lain. Dia keluar dan dia diserang oleh arwah ayahnya Myungjin. Setelah melewati itu, dia juga diserang oleh mendiang istrinya sendiri, yang menyalahkannya bahwa hadirnya Ina ke dalam dunia ini adalah kesalahan suaminya. Ya, suaminya lah yang telah menelantarkan putrinya sehingga putrinya terjebak di alam entah berantah ini. Di alam kita yang nyata, Guru Hun sebagai seorang paranormal ini berusaha agar api yang berada di sana tetap dalam keadaan stabil sehingga ayah Ina bisa pulang kembali. Lalu tiba-tiba dia dihadapkan dengan kemunculan arwah yang berusaha untuk keluar dari lemari tersebut. Setelah melewati istrinya, akhirnya ayah Ina berada di sebuah tempat di mana ia melihat banyak para anak-anak. Ketika dia berusaha untuk mencari Ina, anak-anak tersebut malah menatapnya dengan tatapan yang aneh. Tatapan itu seolah menghukumnya dan anak-anak itu pun berubah menjadi hantu. Sang-hun, ayahnya Ina, sempat diserang beramai-ramai oleh anak-anak ini, lalu dia mendengar bunyi alunan biola putrinya. Ketika dia berlari untuk memeluk putrinya, lalu tiba-tiba dia kembali diingatkan dengan kejadian di mana mereka kecelakaan dulu. Di sana terngiang dalam pikirannya ketika istrinya mengatakan agar Sang-hun menjaga putrinya dengan baik.
Sang-won lalu melihat sosoknya Myung-jin dan Myung-jin mengatakan, bukankah ini yang kamu inginkan? Yaitu mengasingkan putrinya kepada sebuah camp di mana ia pernah melihat di brosur dulu. Ina lalu diangkat dan dia akan berada di sini untuk selamanya menjadi temannya Myung-jin. Dia dicekik dan Ina juga sudah berubah seperti kawanannya Myung-jin ini. Lalu Ina disuruh untuk membunuh ayahnya sendiri. Ketika hal itu terjadi, ayahnya Ina sempat menghindar. Lalu di scene ini diperlihatkan ibunya Myung-jin datang dengan menangis pada putrinya. Ibunya tahu kalau putrinya dalam keadaan tersiksa selama ini dan ibunya meminta maaf. Myung-jin lalu berubah ke sosok manusianya, begitupun dengan Ina. Mungkin di sini hatinya sudah berubah menjadi hati yang luluh. Tentunya Myung-jin merindukan ibunya dan ketika dia hendak memeluk ibunya, tiba-tiba ibunya pun menghilang dan dia menangis sekuat-kuatnya. Sebenarnya Myung-jin bukanlah hantu yang jahat, dia tidak lebih dari sekedar anak yang kesepian. Ayahnya Ina mendekati Myung-jin dan ia mengatakan ia meminta maaf lalu memeluknya. Myung-jin kembali menangis terseduh-seduh dan di sana terlihat banyak anak-anak yang lain yang tadinya terlihat seperti hantu sekarang sudah terlihat normal. Ayah Ina berusaha untuk membangunkan putrinya namun Ina tetap dalam keadaan pingsan. Dia pun lalu menggendong putrinya dan berusaha mengikuti bunyian tabuh yang dibunyikan oleh guru Hun dari dunia manusia. Dia berlari sekencang-kencangnya dengan menggendong Ina sampai dia melihat sebuah portal untuk menuju kembali. Akhirnya mereka kembali ke dunia manusia dan disambut oleh guru Hun yang mengatakan kalau ayahnya Ina sudah berhasil selamat juga membawa putrinya kembali. Pintu lemari itu pun kembali disegel oleh guru Hun ini dan terlihat kalau Myung-jin sudah hidup bahagia bersama ibunya. Lalu setelahnya scene pun berpindah di mana diperlihatkan kalau ayahnya Ina sudah menjalani kehidupan yang bahagia bersama putrinya dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang pernah diperbuatnya dulu. Ada banyak ya sebenarnya cerita horor dari Korea yang membuat kita takut. Mereka yang ditarik ke dalam lemari itu sebenarnya hanya metafora yang mana digambarkan mereka adalah anak-anak yang kesepian, sehingga anak-anak tersebut memilih untuk pergi menyendiri ke dunia mereka sendiri. Disitulah peran orang tua untuk kembali meraih anaknya dan merangkulnya kembali. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.